Kali ini kita akan membahas sebuah isu geopolitik yang mengejutkan dunia. Seorang pejabat tinggi Iran menuduh Rusia, sekutu lamanya, membocorkan informasi intelijen ke Israel saat Perang Besar Iran-Israel pecah pada Juni lalu. Jika tuduhan ini benar, maka ini bukan hanya soal perang, tapi juga pengkhianatan di antara sekutu strategis. Apa dampaknya bagi hubungan Iran-Rusia dan masa depan konflik Timur Tengah? Mari kita bahas tuntas. Pernyataan ini datang dari Mohammad Sadr, anggota Majelis Penegasan Kebijaksanaan Iran, sebuah badan penasihat politik yang anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sadr mengatakan, Rusia memberikan informasi kepada Israel tentang situs-situs pertahanan udara Iran. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu malam, 24 Agustus, dan segera menggemparkan media internasional. Namun, Sadr tidak memberikan bukti publik. Meski begitu, kata-katanya cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Iran mulai kehilangan kepercayaannya pada Rusia? Dalam pernyataannya, Sadr juga menambahkan, perang ini membuktikan bahwa aliansi strategis dengan Moskow tidak ada gunanya. Ini jelas sindiran keras. Padahal, sejak bertahun-tahun, Iran dan Rusia dikenal sebagai mitra strategis dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Israel. Namun, tuduhan ini menyingkap retaknya fondasi kerja sama mereka. Apalagi, di mata banyak pejabat Iran, Rusia terlalu pasif selama perang 12 hari melawan Israel. Mari kita mundur sebentar ke Juni 2025. Saat perang Iran-Israel memanas, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke fasilitas nuklir, militer, bahkan kawasan permukiman di Iran. Lebih dari 1.000 orang tewas, termasuk ilmuwan nuklir dan komandan senior IRGC. Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Israel, menewaskan puluhan orang. Amerika Serikat kemudian ikut masuk, mengebom situs nuklir Iran. Akhirnya, setelah 12 hari, perang dihentikan lewat mediasi Washington pada 24 Juni. Nah, di tengah konflik besar itu, banyak pihak di Iran bertanya-tanya, di mana Rusia? Saat perang berlangsung, Rusia memang mengecam Israel secara diplomatik. Tapi itu hanya sebatas kata-kata. Tidak ada intervensi militer. Tidak ada tekanan politik berarti di PBB. Tidak ada dukungan konkret untuk Iran. Bagi banyak kalangan di Teheran, sikap Moskow ini sangat mengecewakan. Apalagi pada Januari lalu, Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru saja menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Pada 17 Januari 2025, di Moskow, kedua negara menandatangani kesepakatan kerja sama strategis. Isi utamanya adalah memperkuat kerja sama militer, ekonomi dan energi, dukungan politik internasional. Namun, kesepakatan ini ternyata tidak sampai level fakta pertahanan bersama seperti yang dimiliki Rusia dengan Korea Utara. Artinya, secara hukum, Moskow tidak wajib membantu Iran jika diserang. Inilah yang kini jadi sorotan. Apakah Rusia memang sengaja menjaga jarak agar tidak terseret perang? Bagi pejabat seperti Mohammad Sadr, diamnya Rusia bukan sekadar pasif. Ia menuduh Moskow justru bermain di belakang layar dengan memberikan intel kepada Israel. Jika benar, ini bisa menjelaskan mengapa Israel begitu efektif menghancurkan banyak sistem pertahanan udara Iran pada awal perang. Kemungkinan ada koordinat, data radar, atau pola operasi militer Iran yang bocor. Namun, tuduhan ini masih belum terbukti. Banyak analis menilai, Sadr mungkin melontarkan tuduhan ini untuk mengalihkan kemarahan publik Iran setelah kekalahan pahit dari Israel. Tak hanya itu, Sadr juga mengulang tuduhan lain, bahwa kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Mei 2024 bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan oleh Israel. Menurutnya, sejak awal saya mengatakan ini adalah pembunuhan yang dilakukan Israel. Meski kontroversial, pernyataan ini menambah narasi bahwa Iran merasa dikepung dan dikhianati, baik oleh musuh maupun sekutunya. Tuduhan ini bisa punya efek politik serius di Iran. Pertama, publik akan mempertanyakan efektivitas hubungan dengan Rusia. Kedua, oposisi dalam negeri bisa menekan pemerintah agar mencari mitra baru selain Moskow. Ketiga, muncul risiko keretakan dalam blok anti-barat yang selama ini berporos ke Rusia, Iran, dan Cina. Artinya, tuduhan ini bukan sekadar retorika, tapi bisa mengubah arah politik luar negeri Teheran. Bagi dunia internasional, isu ini bisa memicu retaknya poros Rusia-Iran di Timur Tengah. Membuka ruang bagi Cina untuk mengambil peran lebih besar sebagai mitra Iran. Memberi keuntungan bagi Amerika Serikat, karena semakin sedikit dukungan yang bisa diperoleh Iran.
Israel sendiri tentu akan diuntungkan jika ketidakpercayaan Iran terhadap Rusia semakin besar. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kremlin atas tuduhan Sadr. Biasanya, Moskow akan membantah keras tuduhan semacam ini. Namun yang menarik, Rusia tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Iran, terutama dalam perdagangan energi dan senjata. Pertanyaannya, apakah kepercayaan Teheran sudah terlalu rusak? Tuduhan Mohammad Sadr bahwa Rusia membocorkan intelijen pertahanan udara Iran ke Israel membuka babak baru dalam geopolitik Timur Tengah. Apakah benar ada pengkhianatan? Atau ini hanya strategi politik untuk menutupi kelemahan Iran setelah kalah perang? Yang jelas, hubungan Iran-Rusia kini berada di persimpangan jalan. Jika retak, peta kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rusia benar-benar berkhianat kepada Iran? Atau ini sekadar tuduhan politik?